Pergeseran ekonomi dari Eropa, Amerika ke Asia itu akan terjadi. Dan sekarang Bapak melihat petanya memang sulit, Pak ya? Teknologi-teknologi yang dikuasai oleh Tiongkok hari ini itu lebih ekspat daripada yang dikuasai oleh yang terdahulu Amerika dan Eropa. Alangkah baiknya, karena pemimpin yang muda-muda itu sudah kita mulai juga dulu. Misalkan di Riau. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Firdaus. Luar biasa, kali ini kita kedatangan tamu cukup spesial kembali nih. Pak Firdaus merupakan salah satu tokoh masyarakat Riau dan juga mantan wali kota Pekanbaru 2 periode. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak, ini sekarang kan sudah masuk di fase-fase kampanye menuju Pesta Demokrasi 2024. Seperti pembahasan kita sebelumnya, Pak. Kita tahu bahwasanya Indonesia ini menjadi salah satu negara dengan indeks entrepreneur yang bisa dibilang cukup rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju luar lainnya. Mungkin momen 2024 ini menjadi momen yang tepat, momentum yang sangat bagus untuk kembali menancapkan fondasi kekuatan kita, bagaimana indeks ini bisa tetap tumbuh sehingga di Indonesia emas ini bisa setara, paling tidak setara Pak ya, dengan negara-negara maju lainnya. Bapak melihat seperti apa? Baik, pertanyaannya sangat bagus, Heru ya. Jadi kita bahas dulu apa itu dengan istilah indeks, ya kan? Entrepreneur, ya kan? Kewirausahaan, ya kan? Nah, ini adalah rasio perbandingan, ya kan? Indeks atau rasio itu adalah perbandingan populasi penduduk kita, ya kan? Jumlah masyarakat kita yang bergerak di bidang dunia usaha, ya kan? Entrepreneur dibanding dengan jumlah penduduk total, ya kan? Nah, itu indeks entrepreneur tadi, ya kan? Atau rasio entrepreneur. Sekali lagi, perbandingan jumlah pelaku usaha, ya kan? Jumlah pelaku usaha. Pelaku usaha di sini mulai dari mikro, kecil menengah ke besar, sampai ke yang super besar. Nah itu berapa jumlah orangnya yang bergerak di bidang itu dibagi dengan jumlah populasi. Nah, kita tadi berbicara 2045, 2045. Ini adalah Indonesia emas. Di dalam usia kemerdekaan kita, bangsa Indonesia itu 100 tahun. Tetapi kita bukan hanya di 100 tahun Indonesia mereka, momentum waktunya untuk dunia pun terjadi perubahan. Di tahun itu ya, menjelang tahun itu terjadi perubahan. Apa yang terjadi? Pemain dunia berganti. Ya kan? Permainannya seperti apa? Negara-negara maju dunia yang hari ini sampai saat ini masih didominasi oleh bangsa-bangsa di Eropa dan Amerika. Ya kan? Hari ini Indonesia masih berada di dalam G20, ya kan? G20. Kapan kita masuk ke anggota G20? Baru 2012. Ya kan? 2012 Indonesia masuk ke G20. Alhamdulillah kita berterima kasih kepada pemimpin kita, Bapak Presiden Joko Widodo, sukses memimpin, ya kan, G20 di dalam sidang-sidang internasional yang terakhir di Bali, ya kan.
Dan beliau juga setelah di level dunia, kemudian juga di level ASEAN, pemimpin ASEAN, dia juga sukses. Alhamdulillah. Sehingga juga prestasi beliau dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, sekali lagi, pemain negara-negara yang maju kuat ekonomi dunia itu dinominasi oleh bangsa Eropa dan Amerika. Ya kan? 2045 apa yang akan terjadi? Maka dari 7 negara kuat ekonomi dunia hari ini masih didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa dan Amerika tadi, itu akan berganti. Ya kan? Kapan Indonesia berada keluar dari G20? Ya kan? Saya pernah menyampaikan, kita tahu, ya kan, bahwa 2012 Indonesia melakukan survei. Presiden SBY dipimpin oleh Presiden SBY, kita melakukan survei Komite Ekonomi Nasional yang diketuai waktu itu oleh Bapak Manasingkom. Pak Khairul Tanjung. Khairul Tanjung, ya kan. Di situ McKinsey, konsultan ternama ini memprediksi Indonesia akan bertransformasi, ya kan, dari negara anggota G20 baru masuk anggota G20, dan diperkirakan kita akan menjadi anggota G7, ya kan, 7 kuat ekonomi dunia, keluar dari G20 masuk ke G7, ya kan, keluar dari ekonomi middle income ke high income, ya kan, sekolah negara dengan penghasilan sedang, yang sedang menjadi yang tinggi gitu, ya kan, yang tinggi. Itu akan terjadi 2035, ya kan, menurut McKinsey. Dan di 2045 kita sudah berada sebagai negara yang maju. Kemudian ternyata pendapat dari hasil survei McKinsey ditanggapi juga kalau dibandingkan dengan pendapat-pendapat para pakar ekonomi dunia dari berbagai lembaga, maka disebutkan Indonesia berpeluang menjadi ranking 4 di dunia untuk negara kuat ekonomi dunia, ya kan? Berpeluang. Ya, peluang. Katanya di peluang, ya kan? Peluang artinya perlu perjuangan. Ya kan? Ada peluang begitu Pak ya. Peluang itu bisa dapat, bisa tidak. Betul. Ya kan? Jadi berpeluang ranking 4 dari 7 negara kuat di dunia, ekonomi dunia. Diperkirakan siapa saja yang 4 ini? Ya kan? Cina, Tiongkok, India, yang sebelumnya nggak kedengar-dengar ya. India. Yang ketiga Amerika. Amerika masih masuk. Satu aja. Dari 4. Yang keempat Indonesia. Artinya terjadi perubahan yang drastis. Dari 4 hanya 1 yang di Eropa, Amerika, hanya Amerika saja. Ya, hanya Amerika saja. Yang 3 Asia. Berarti bergeser Pak ya, dibantu dari Eropa ke Asia Pak ya? Ya kan. Nah, saya membaca buku Pergeseran Ekonomi ini tahun 90. Tahun 90-an? Tahun 90, ya kan? Ya, tahun 90 saya sudah baca ramalan-ramalan ekonomi ini, bahwa pergeseran ekonomi dari Eropa, Amerika ke Asia itu akan terjadi. Dan sekarang Bapak melihat faktanya memang sudah Pak ya? Sekali lagi, itu saya baca buku tahun 90. Ya. Waktu itu belum ada nampaknya Pak, masih memang dikuasai Eropa dan Amerika. Kita pun jadi negara anak bawang baru secara ekonomi. Nah, ketika itu baru bangun. Dan ternyata sekarang apa yang Bapak baca dulu terbukti Pak. Ya kan. Dan tidak mustahil juga yang diprediksi oleh para pakar-pakar ini di tahun 2045 nanti terjadi begitu. Jadi artinya saya baca 30 tahun yang lalu, 33 tahun yang lalu. Karena proses yang saya baca, saya kan walaupun saya orang teknik, tapi saya tidak hanya membaca bidang kepewuan saja. Tapi universal Pak ya, global saya ekonomi. Jadi saya lebih mengikuti untuk bagaimana. Karena infrastruktur yang kami buat di bidang kepewuan ini kan untuk meningkatkan ekonomi. Makanya kita mengerti dengan apa kerjaan kita.
Ya kan, infrastruktur yang kita hubungannya ke sana. Ya, kan kami bidang jalan. Bidang KPU itu semua untuk daya saing, semua untuk kebutuhan yang akan memberikan kekuatan daya saing. Ekonomi. Untuk kekuatan ekonomi. Baliknya ke ekonomi lagi. Iya. Maka orang PU nggak boleh hanya tahu tentang bikin menambal jalan saja. Tapi jalan daya ekonomi yang mana? Ini yang perlu juga. Jadi sekali lagi ini mau saya tegaskan di sini, ini kawan-kawan rekan PU ya, bukan hanya teknisnya. Iya kan? Jangan hanya kita, makanya waktu saya bekerja di situ saya ambil ilmu tekniknya, ya kan? Bagaimana bangun jalan, bagaimana bangun jembatan, kemudian kalau dia rusak, bagaimana memelihara, menjaga. Tetapi lebih dari itu, untuk apa jalan? Untuk apa jembatan ini? Ya kan? Makanya kenapa kita harus concern kalau dia rusak dikit cepat ditangani, ya kan? Walaupun uang kita dikit, ya kita harus berinovasi. Artinya ya apa kan? Yang dibangun oleh anak teknik tadi memiliki multiplier efek terhadap itu untuk yang lainnya begitu. Dukungan untuk pergerakan ekonomi. Tetap poinnya ke sana, Pak ya? Iya. Jadi akan lucu jika ahli teknik tapi tidak paham ekonomi. Ya, makanya kalau ada orang PU lambat-lambat menanganin kerjaannya, ya kan? Ada yang harus sudah dibuka isolasi daerah, harus ada mungkin yang harus bangun segera jembatan, atau juga ada kerusakan yang kalau ditangani cepat itu kan lebih murah dan ekonomi bisa berjalan lancar. Nah, kalau itu dibiarkan, semua ekonomi bisa akhirnya dari perjalanan yang tadi bisa 1 jam menjadi 2 jam, ya kan? Ekonomi sudah 1 jam itu sudah berapa kosnya? Siapa yang rugi? Rakyat yang rugi, pedagang rugi. Mungkin kesannya besar biaya penambalannya, cuma dampaknya jauh lebih besar begitu jika dibiarkan begitu. Kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi terhenti, terganggu, jauh lebih besar daripada biaya perbaikannya tadi mungkin begitu. Iya. Makanya wajib orang teknik paham. Mengerti dengan ekonomi. Oke Pak, kita kembali ke awal tadi Pak. Seperti yang kita bilang tadi Pak, ini akan terjadi pergeseran-pergeseran. Ya, maka harus seperti tadi. Strateginya Pak. Ya. Nah, ini. Maka ini dulu kan tadi kan. Jadi artinya kita berpeluang untuk menjadi pemain, ya kan, memimpin di dunia ini, ya kan, untuk di 22 tahun yang akan datang. Dan ini peluangnya ada begitu ya. Terus hari ini kita di dalam G20, itu posisi kita sudah berapa, ranking berapa, ya kan? Nah, saya baru baca pernyataan Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Dia bilang dari hasil penelitian dan juga hasil pengamatan dari para pakar ekonomi dunia, 7 negara kuat ekonomi dunia itu termasuk Indonesia. Hari ini, menurut Menteri Dalam Negeri tadi, Indonesia sudah masuk ke dalam anggota G7, di ranking 7 di anggota G7. Sudah ranking 7? Ya, artinya ini lebih cepat 12 tahun daripada yang prediksi McKinsey. Posisi kita sekarang sudah di G7 sebagaimana Pak Menteri Dalam Negeri mengatakan. Ya kan? Kalau McKinsey prediksinya 2035. Dia kan komando pemerintah daerah kan, Menteri Dalam Negeri. Betul. Gubernur, bupati, wali kota, komandannya kan Menteri Dalam Negeri. Jadi artinya ini yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa hari ini kita sebenarnya sudah berada di ranking 7. G7 tadi posisi kita di nomor 7. Ya. Oke. Artinya ramalan dari perkiraan hasil survei dari McKinsey 2035 kita baru berada di sana. Sementara ini masih 2023. Nah, sekarang 2023, ada lebih cepat 12 tahun. Ada percepatan Pak ya? Ya, artinya itulah kinerja para pemerintah. Siapa? Pemerintah pusat sampai ke bawah. Ya. Presiden dengan kabinet-kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota, dan sampai kepada Pak RT, Pak RW. Kepala desa, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW. Itu punya kontribusi untuk membuat kondisi kita seperti itu. Nah, apa kaitannya, ya kan, dengan pembukaan Heru tadi? Hari ini kita tahun politik, ya kan? Nah, terus bagaimana harapan kita? Apa yang menjadi harapan kita, baik kita pribadi maupun juga sebagai bangsa, anak bangsa? Nah, sekali lagi, tadi berpeluang menjadi negara maju di ranking 4.
Sekarang apa sih indikator negara maju itu? Ciri negara maju itu apa? Iya kan? Ya kan? Kan tadi itu kan yang diukur kan pertama ekonomi, yang kedua kemajuan. Kemajuan itu tentunya menguasai bermacam-macam hal kita menonjol, ya kan? Kemudian maka oleh sebab itu indikatornya apa? Salah satu indikatornya adalah pelaku usaha, entrepreneur, ya kan? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu pelaku itu wirausaha, ya wirausaha itu kalau diterjemahkan dirincikan lagi pelaku usaha. Terserah di bidang apapun Pak ya. Yes. Mau yang sektor kecil. Skalanya mulai dari mikro, mulai dari ketek, gerobak tuh, gerobak goreng pisang, goreng ubi kan, lope ubi dan segala macam itu sudah entrepreneur. Sudah memberikan kontribusi tuh Pak ya. Yes. Termasuk itu kita sebut jagung. Ya. Itu kita sebut dengan pelaku usaha. Jadi mulai dari mikro, mikro, ya kan? Nah sampai juga nanti di pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Nah kalau di pemerintah kota kan ada program PMBRW, pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Ya dengan Tridaya salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi, ya kan? Maka kita berikan keterampilan, ya kan? Kita berikan keilmuan, keterampilan pelatihan, kemudian diberi pengetahuan tentang teknologi IT, kemudian diberikan juga akses modal, diberikan juga bantuan modal agar mereka yang berbakat menjadi entrepreneur bisa dicetak untuk meningkatkan indeks, ya kan? Dan sekarang berapa indeks kita? Berapa yang dibutuhkan di negara maju? Negara maju itu indeksnya berapa? Negara maju yang tergolong negara maju itu indeksnya minimal 10%. Paling rendah itu 10%. Jadi berkisar misalkan Cina itu berapa? Cina itu dia di atas 15%. Di atas 15% dari jumlah penduduk? Iya. Kalau jumlah orangnya, Heru kali saja 15% kali 1,3 miliar. 1,3 banyak orang itu Pak. Nah 10% aja sudah berapa? Sudah 130 juta orang. Iya kan. Kalau 5% hampir 200 orang, 200 juta orang. Jadi hampir satu penduduk Indonesia. Pelaku usaha yang ada di Cina Tiongkok itu jumlahnya sama banyaknya dengan rakyat Indonesia. 200 juta orang lebih ya? Ya. Jumlah kita 270 juta. Ya kan? Jadi sekali lagi jumlah pelaku usaha di negeri Tiongkok sama banyaknya dengan rakyat Indonesia. Oleh seluruh Indonesia ini pengusaha itulah. Ya kan? Maka kenapa Amerika ketakutan dengan China? Karena dalam pertumbuhan hanya dalam tempo 40 tahun saja dari negara miskin, dari negara terbelakang, China merubah wajahnya, merubah bangsa dan negaranya dengan kemajuan teknologi, penguasaan teknologi, ya kan? Nah, kuncinya apa, modalnya apa? Penguasaan teknologi dan ekonomi. Dan apa teknologi-teknologi yang dikuasai oleh Tiongkok hari ini itu lebih ekspor daripada yang dikuasai oleh yang terdahulu Amerika dan Eropa, ya kan? Nah, inilah juga yang membuat posisi Tiongkok itu berada di urutan pertama untuk negara maju ekonomi. Saat ini kan? Iya. Nah, mulai makanya nanti di 2024 itu dia sudah yang nomor 1. Nah, disusul oleh India. India benar. India ini juga negara penduduknya 1,2, hanya beda dikit aja dengan Cina. Penduduknya banyak benar. Cuma India tidak terbuka seperti Tiongkok, ya kan, dia lebih eksklusif. Nah, sebenarnya menguasai teknologi IT ini, itu Cina India lebih duluan. Lebih duluan mereka ketimbang Tiongkok. Ya, di dunia ini India termasuk yang lebih dahulu menguasai tentang teknologi IT. Maka hari ini kita melihat anak-anak India menjadi pemimpin-pemimpin besar di industri-industri teknologi IT. Kalau dulu industri teknologi IT itu di dunia ini sekarang perusahaan besar itu pemimpinnya itu anak-anak India.
Kalau dulu yang terkenal cuma film dan lagu-lagu ya Pak ya. Kalau sekarang ekonominya luar biasa, IT-nya luar biasa Pak ya. Okay. Penguasaan, jadi dia lebih duluan. Nah, itu dia saya mengetahui pada saat dia negara lain, kita masih jauh nggak ngerti itu teknologi IT. Dia sudah memimpin. Mereka sudah memimpin. Mereka sudah memimpin. Maka kelihatan dari ini anak-anak dia dipercaya, walaupun yang punya perusahaan itu orang Eropa, orang Amerika, tapi yang memimpinnya tetap anak-anak India. Artinya sudah ada kepercayaan luar biasa dunia kepada India. Karena ilmunya mereka menguasai. Artinya apa? SDM, ya kan, sumber daya manusia. Nah ini juga yang disampaikan oleh McKinsey pada saat survei 2012 itu, peluang untuk Indonesia menjadi anggota G7 dari negara maju 2045 itu, strategi pembangunan bangsa Indonesia harus diubah. Dari apa? Dari mengandalkan kekuatan sumber daya alam, ya kan? Nah, selama ini kan kita mengandalkan sumber daya manusia, ya kan, tergantung, tetapi juga hanya menjual barang mentah. Benar, ya kan? Bukan sebagai produsennya. Kita tergantung dengan sumber daya alam, tidak didukung oleh sumber daya manusia. Ya. Akhirnya kita hanya menjual barang mentah. Kita ngopor aja barang keluar semua. Ya kan? Menjual barang mentah saja. Nah, siapa yang untung? Orang yang beli Pak. Orang yang membuat produsennya. Ya kan, makanya nikel, ya kan, batu bara, emas, sawit. Nah, sawit tetangga kita Malaysia itu sudah punya turunannya, hilirisasinya lebih dari 200 jenis, ya kan, produk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Dari ya sawit kan? tadi. Dari CPO tadi itu. Sawit, ya, mereka sudah mengolah menjadi hilirisasi. Ya kan, turunan lebih dari 200 jenis macam. Di Indonesia CPO diolah menjadi turunan hanya berapa? Nggak sampai 20 yang diproduksi Indonesia. Nah, itu jual ke luar, ya kan? Nah, itulah kita akan maju menjadi negara maju, menjadi ekonomi kuat dunia dengan kekuatan sumber daya manusia. Jadi PR kita, bangsa ini, bagaimana kita melakukan revolusi mental agar kita berubah menjadi, ya kan, manusia-manusia baru dengan pola pikir yang baru dan perilaku yang baru sebagai bangsa yang maju. Jangan lagi kita bermentar dan berpikir menjadi low income, ya kan? Nggak bisa. Kita harus berubah, ya kan? Dari 5 tahun yang lalu, dari hari ini, untuk 5 tahun akan datang, untuk 10 tahun akan datang, untuk 20 tahun akan datang. Maka oleh sebab itu, anak cucu kita yang hari ini ada di tangan kita, ya kan, gen milenial, gen Z, gen X kan, ya kan, itu misalkan. Jadi generasi kan sudah sampai di Z sekarang. Nah, gen Z ini harus sudah kita persiapkan karena nanti 2045 tidak hanya milenial, tapi mereka ya, tapi nanti ya, X dan Z sudah mulai berperan ya. Berperan, mereka nanti yang menjadi pemimpin. Maka itulah yang kita harus persiapkan hari ini, karena hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, bukan baru kita sebut dengan masyarakat yang unggul, kita sebut dengan masyarakat madani. Ya kan, yang berpengharapan dan baru kemajuan, ya kan. Nah, unggul manusia, Pak Jokowi kita menggunakan istilah unggul, satu kata, yaitu SDM yang unggul. Dengan SDM yang unggul tadilah kita akan menjadi negara kuat, akan menjadi negara maju yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dalam mengembangkan teknologi di negara kita, dan kita olah sumber daya alam kita yang ada tadi. Tidak lagi kita jual yang mentah, ya kan. Kita harus mampu untuk mengelola, ya kan, mengeksploitasi produk yang alam yang kita punya, yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bernilai tambah yang banyak, membuka lapangan pekerjaan. Sekarang contohnya saja sederhana, ya kan. Tadi CPO. Sekarang bagaimana negara Eropa itu dengan kekuatan sumber daya manusianya
yang tidak didukung oleh sumber daya alamnya, tapi dia jadi negara maju dan mendapat nilai tambah yang banyak. Ya kan? Contohnya saya ambil saja, kalau kita pergi ke supermarket pasti ada coklat. Coklatnya benar. Ya kan? Ada coklat macam-macam mereknya. Belgian coklat boleh terkenal. Ada satu lagi dari Finlandia. Oh, Finlandia benar. Finlandia itu kan, apakah ada di Finlandia itu batang coklat? Enggak ada. Eropa ya mungkin susah tumbuh di sana, Pak ya. Kenapa enggak ada? Ya. Karena mereka berada di daerah pegunungan yang dingin, beriklim 4 musim. Ya kan? Finlandia itu coklat yang dari negara sana tuh terkenal sekali tuh di dunia. Ya kan? Ya. Padahal mereka nggak punya tanaman coklat. Tanaman coklat nggak ada karena coklat ini adalah tanaman tropis. Mereka berada di kutub, dekat ke kutub, daerahnya dingin, nggak hidup itu coklat di sana. Nah, dari mana? Dari Kampar lah adanya, daerah tropis, ya kan? Dari Sumba, dari Kampar, dari Rahu, dari Riau lah intinya, ya kan? Tapi dapat nama mereka. Kita jual coklat kita keluar, ya kan? Mereka olah di sana, mereka tidak ada batang coklatnya. Tapi yang punya coklat di dunia akhirnya kan yang terkenal mereka, bukan kita yang punya pohon. Ya, karena brandnya mereka ya buat. Kan? Kopi, ya. Kopi Gayo di Aceh, macam-macam jenis kopi di Aceh. Ya kan, selain Afrika, sebenarnya data pertama kan dari Afrika. Nah, terus di Indonesia kan, ya kopi Aceh itu kan. Tapi yang punya lisensi kopi di dunia, coba kita pakai merek kopi kita, ya kan? Karena sudah dipegang hak intelektualnya, patennya oleh orang-orang yang tidak punya pohon kopi, ya kan? Mereka hanya punya brand, Pak ya. Mereka mengolah bahan baku dari kita. Jadi ini untuk memahami ya, apa yang dimaksud hilirisasi oleh Pak Jokowi. Oh, ya kan? Presiden kita sudah bicara ini sebenarnya. Inilah yang harus kita pahami. Pak Jokowi berjuang hari ini, bangsa kita berjuang hari ini melawan Eropa dan Amerika, yang mereka tidak mau digeser posisinya, ya kan? Misalkan satu cerita dulu yang hari ini kita sedang berperkara di tingkat dunia, yaitu tentang nikel. Ya kan? Pak Jokowi nggak mau jual nikel, ya kan? Karena kita nggak mau hanya membeli baterai dari produk orang luar. Bahan-bahan baku untuk bikin baterai itu ada di negara kita. Nikel tadi. Ya kan? Terus kita jual. Mereka buat di sana. Nanti kita butuh, kita beli lagi. Kita jual dengan harga yang murah, Pak ya? Ya, kita jual harga murah. Terus mereka olah di sana. Kita terbuka lapangan kerja terbuka di sana. Iya benar. Ya kan? Lapangan kerja terbuka di sana, berarti anak-anak mereka bekerja. Iya. Kemudian dijual ke kita lagi, ya kan? Karena Indonesia kan pasarnya besar. Konsumtif. 270 juta, jadi ya kan? Rakyatnya banyak, ekonominya bagus. Kita jadi pasar lagi. Ya. Akhirnya kita beli barang kita sendiri. Kita diolah oleh mereka, kita beli lagi harga mahal. Nah, alangkah kalau Pak Presiden bilang, alangkah bodohnya kita, ya kan? Maka nggak boleh kita jadi bodoh lagi. Kita harus jadi pintar. Nah, SDM kita harus pintar. Maka oleh sebab itu pemimpin harus berani. Kita terima kasih dia sama Pak Jokowi. Kan keberanian beliau, ya kan? Kita diancam oleh orang-orang Eropa. Kenapa? Karena pabrik-pabrik mereka yang tidak kita suplai dengan nikel dari kita itu tutup pabrik mereka, pabrik baterai mereka, ya kan? Kemudian lapangan pekerjaan anak buahnya nganggur. Jadi krisis ekonomi terjadi lagi dengan kurangnya tenaga kerja. Terus keuntungan yang harus tadi dapat oleh dia sekian untuk pendapatan nggak dapat lagi. Hanya dari satu sektor nikel tadi kalau kita stop. Baru satu nikel saja. Itu bisa menggoyah mereka ya. Nah, akhirnya mereka protes kita. Maka diadukanlah kita ke WTO, ya kan? Badan
PBB yang membidangan perdagangan. Kita kalah, ya kan? Apa kata Presiden? Perintahkan kepada Menteri-Menteri TNI lawan terus, gugat lagi, banding, ya kan? Kita berperang. Jadi mereka akan mencari bagaimana dia menjajah kita. Ini penjajahan di zaman modern. Tidak dengan perang lagi, Pak ya? Udah, kita berperang apa dijajah dengan ekonomi. Maka hari ini pun di meja makan kita masih dinominasi oleh barang-barang dari luar. Inilah yang harus kita ubah. Jadi pemilihan umum 2024 Presiden dan Wakil Presiden, legislator, kan, senator, nanti diikuti oleh akhir tahun nanti dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Ini adalah pemilihan umum yang sangat strategis untuk menentukan kemajuan bangsa dan negara. Apa harapan kita nanti? Nah, jadi sekali lagi, ya kan, rasio berapa tadi kita belum ungkap, berapa rasio entrepreneur di Indonesia hari ini? Ya kan? Terakhir saya mendapatkan informasi 3,47, belum sampai lagi 3,5. 3,47. Iya. Artinya masih sangat jauh. Kurang lebih 3,5 lah, kita sebut aja lah. 3,5. Nah, 3,5. Ya. Tadi saya katakan negara maju itu rasionya 10. minimal itu 10. Ya kan, Tiongkok tadi kan 15 ya. Nah, jumlahnya sudah sama sebanyak Indonesia. Sama Nah, sekarang kita baru 3,5. 3,5 kali dengan 270. Coba berapa? Sangat jauh tertinggal kita, Pak. Jauh sekali. Ada sekitar 6 sampai 6,5% lagi lah. 6,5% lagi yang harus menuju ke 10. Ya, kita tidak usah banding dengan Tiongkok. Yang ke 10 saja. Kita bandingkan saja dengan saudara kita yang serumpun, Malaysia. Malaysia, oke. Singapura berapa? Singapura ada 12. Oke. Malaysia ada berapa? Sudah 7. Kita baru 3,5. Nah, kita berpeluang untuk menjadi negara maju 2035, ya kan? 2045 kita ranking 4. Maka peluang ini akan bisa kita rebut bila mana kita, ya kan, bangsa ini yang nanti dipimpin. Kalau sekarang ini masa transisi semua nih, PJ itu tidak punya visi. Hanya, ya kan, yang punya visi itu nanti ya 2024. Mulai mereka bekerja nanti 2025. Itu baru momen dasarnya, Pak. Ya. Maka pemilihan umum tahun 2024 sangat strategis untuk bangsa dan negara ini, karena ini adalah pemimpin yang akan menyelesaikan pondasi yang sudah diletakkan serta dibangun oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Akumulasi, ya kan? Yang terakhir ini sekarang dari Pak Soekarno sampai ke Pak Jokowi hari ini. Nah, pondasi telah ditanamkan secara baik, dan terutama selama kepemerintahan Pak Jokowi, pondasinya sangatlah banyak untuk membuat infrastruktur kita sehingga kita punya daya saing. Jadi artinya kita bisa membusungkan dada tadi, ya, karena kita sudah punya daya saing yang kuat. Alhamdulillah, Kota Pekanbaru, ya kan, di awal tahun ini kemarin mendapatkan tingkat daya saing yang terbaik. Ada 6 kota di Indonesia, 5 di Jawa, 1 di luar Jawa. Itu adalah dengan daya saing sangat tinggi, adalah Kota Pekanbaru. Pak, dari sekian tadi panjang cerita kita, Pak, dengan berbagai macam indeks, ukuran, dan perbandingan. Apakah ini ya juga yang membuat niat di hati Bapak muncul untuk ikut berkompetisi di 2024 nanti? Jadi begini, kalau saya lebih kalau dalam hati saya nih, ya kan, tugas ini sangat berat, ya kan. Salah satunya saja tadi untuk memenuhi indikator saja, ya kan, entrepreneur saja, artinya meningkatkan dari 3,5 ke 10, ada 6,5 lagi. Ya, benar. Ini yang harus diketahui oleh pemimpin kita, ya kan. Presiden udah tahu lah kan. Nah, makanya presiden akan datang tuh ya mesti lebih concern lagi di bidang ini. Salah satunya di bidang ini begitu ya. Iya, ini
satu indikator saja bro, kita tidak cerita yang lain dulu. Bagaimana membangun SDM yang unggul tadi? Satu saja bro. SDM yang unggul hanya kita minta satu bidang saja. Pelaku usaha di bidang entrepreneur saja. Kita banyak bidang-bidang lainnya Pak ya. Kita belum bicara industri. Betul. Ya kan? Kita belum bicara ini baru pelaku saja, pelaku usaha saja. Belum lagi teknisnya industri apa saja kan? Itu masih jauh itu. Turunan tadi, hilirisasi tadi kan. Nah, jadi makanya nanti dengan kita memiliki jumlah orang pelaku usaha, maka akan dimudahkan yang lainnya. Kuncinya kan sumber daya manusia. Satu saja ya kan? Kita bicara. Sumber utama dari modal utama dalam membangun bangsa untuk menjadi negara maju dan ekonomi kuat dunia, SDM yang unggul. Nah, salah satu dari kelompok SDM yang unggul tadi adalah pelaku usaha. Nah, 6% lagi yang kita butuhkan dalam 22 tahun ke depan. Maka oleh sebab itu, kalau kita bagi rata saja, ya kan? Kalau satu fase itu 5 tahun, hanya ada 4 fase. 20 tahun. Iya, 4 fase. Ya kan? 4 fase. Berarti 2 periode. 6%, coba 6 bagi 4. 6 dibagi 4 ya kan? 2, artinya paling tidak 1,5. Ya kan? 1,5. Artinya per etape kepemimpinan mulai dari 2025 hasil pemilihan 2024 1,5% harus naik. Paling tidak itu Pak ya? Iya. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus. Minimal 1,5%. Ya kan? Meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam satu bidang. Ya kan? Pelaku usaha ada baru satu indikator, baru satu indikator dari banyak indikator negara maju tadi, baru satu. Nah, itu 1,5%. Setiap 5 tahun. 5 tahun. Jadi 4 kali itu berarti ada 6. Barulah kita sampai di angka 10. Yang memenuhi indikator sebagai negara maju dengan jumlah pelaku dunia usaha. Maka inilah tugas yang berat. Nah, harapan kita pemimpin yang muda-muda, iya kan, gubernurnya. Kalau alangkah baiknya, karena pemimpin yang muda-muda itu sudah kita mulai juga dulu. Misalkan di Riau, Pak Rusli Zainal jadi gubernur itu umur 45-an. Dia jadi bupati umur 41-42. Japri Nur jadi bupati Kampar 40 tahun. Ya kan? Yopi umur 29 tahun, termuda di Indonesia pada zamannya. Istrinya 27 tahun. Ya kan? Artinya dengan umur di bawah 50 tahun itu energi. Harapan kita jadi gubernur Riau nanti, ya kan? Jadi bupati wali kota. Harapan kita di bawah 50 tahun. Mereka adalah yang sedang produktif. Tentu juga dengan dia punya kecerdasan dan juga jiwa dan semangatnya, kemudian juga tenaganya lebih besar. Terus bagaimana dengan pertanyaan Heru tadi? Pada saat itu nanti saya sudah berumur, ya kan, 64. Kalau dibandingkan dengan harapan tadi, kan sebenarnya sudah harus jadi penonton. Tetapi kalau pemain gak ada, yang menang 64 masuk gitu. Ya. Kalau yang tadi itu tidak ada harapan tidak ada, saya masih siapkan diri untuk itu, maju ke lapangan kalau terpaksa kalau dibutuhkan, ya kan? Kalau ada panggilan negeri, kalau yang muda-muda Anda berani maju, saya masih siap untuk maju di 2024. Oke, luar biasa. Kita berharap nantinya di momen kampanye ini siapapun yang terpilih adalah mereka yang peduli dan mereka memiliki jiwa yang kuat untuk membangun Indonesia yang lebih baik, khususnya menuju Indonesia Emas. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Pak Firdaus.